dan semakin cerdas. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Inilah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak, bagaimana menurutmu tentang pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia, khususnya di Indonesia? Untuk mengetahuinya, yuk kita pelajari lebih lanjut. Sebelum kita membahas tentang letak geografis Indonesia, anak-anak masih ingat kan apa itu letak geografis? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak wilayah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator membuat Indonesia beriklim tropis. Dengan iklim tropis ini, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan iklim tropis ini terdapat potensi pertanian, dan tanaman tropis seperti padi dapat ditanam di Indonesia. Pertanian di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson yang bergantian bertiup di Indonesia dengan arah yang berganti setiap 6 bulan sekali. Bentuk geografis berupa kepulauan menyebabkan potensi ekonomi perikanan. Banyak kapal nelayan yang mencari ikan-ikan di laut yang terletak di perairan Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh keadaan geografis terhadap kehidupan manusia di Indonesia yang pertama yaitu Indonesia memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, pengaruh terhadap kondisi alam. Dan yang ketiga, ekonomi negara. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sudah paham ya? Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang negara-negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Untuk menambah pengetahuan anak-anak ibu, mari kita baca informasi berikut. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Setelah anak-anak membaca informasi tadi, sekarang anak-anak ditugaskan untuk melengkapi diagram Venn berikut. Cara mengisi diagram Venn yaitu dengan cara memilih dua negara anggota ASEAN. Kemudian anak-anak ibu tuliskan kondisi keadaan geografis dari masing-masing kedua negara tersebut. Untuk di bagian tengah diisi dengan persamaan dari kedua negara anggota ASEAN yang telah anak-anak pilih. Agar lebih jelas, coba anak-anak perhatikan contoh berikut. Di sini ibu memilih dua negara, yaitu yang pertama negara Indonesia dan yang kedua negara Singapura. Keadaan geografis dari negara Indonesia adalah pemanfaatan anggrek digunakan sebagai bunga hias. Luas Indonesia 1.905.000 km persegi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah.
Yang kedua yaitu negara Singapura. Kondisi geografisnya yaitu pemanfaatan anggrek dijadikan aromaterapi. Luas Singapura hanya 719,1 km persegi. Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Potensi wisata karena modernisasi negara. Kemudian persamaan antara negara Indonesia dan Singapura. Yang pertama, negara tropis. Yang kedua, anggrek sebagai bunga khas. Yang ketiga, negara berbentuk republik. Yang keempat, pernah dijajah. Anak-anak, sekarang waktunya kita berkreasi. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Kali ini, anak-anak diminta untuk membuat patung dengan model sederhana. Nah, anak-anak boleh bekerja sama dengan teman-teman yang lain atau bisa minta bantuan kepada orang tuanya. Selamat berkreasi anak-anak ibu. Anak-anak, ternyata tumbuhan bukan hanya memberikan manfaat sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Nah, itu tadi pembahasan tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 5. Sampai jumpa di video pembelajaran ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.